Baik, selamat malam teman-teman yang offline. Selamat malam juga bagi teman-teman yang online. Malam, Mbak. Halo Mbak, Malam. Suaranya. Malam, Mbak. Ya, halo, bisa dengar teman-teman yang online? Bisa, Mbak. dengar Oke. Mbak. Pak, bisa. Ya. Oke, gimana kabarnya semuanya yang online maupun offline? Alhamdulillah baik. Very Alhamdulillah, good, baik, very Pak. well Mbak. Oke. Kemarin liburannya cukup sebentar ya. Mungkin teman-teman nggak sempat jalan-jalan ke luar pulau. Atau ada yang sempat pulang? Nggak pulang. Oke, jadi bisa dimulai nih? Dimulai? Ya. Ngabarin pacarnya nanti aja. Ya, karena kita nggak bahas teori ya teman-teman ya. Kita akan berikan pengantar dulu, bahas pengantar dari mata kuliah Visuality, yang mana di pertemuan pertama ini kita akan bicara tentang kontrak kuliah. Jadi bisa ditambahkan dan bisa dimodifikasi ya sebenarnya. Entah nanti ditambahkan teori apa, materi apa, atau beberapa hal perlu dikondisikan, bisa kita sepakati hari ini untuk satu semester ke depan, yang mana kita tempuh sebanyak 7 kali pertemuan ditambah dengan satu pertemuan untuk UASnya ya. Oke, kalau kemarin semester lalu teman-teman udah mengikuti mata kuliah bahasa visual yang tugasnya cukup ringan sekali ya, cukup mudah ya, karena masih basic. Jadi kali ini kita akan coba menerapkannya dari teori-teori yang pernah kita dapat di semester lalu dan teknis yang kita lalui di semester lalu akan kita terapkan di semester 3 ini, khususnya pada mata kuliah visuality yang nanti akan melakukan riset terlebih dahulu ya, objek penelitian atau subjek penelitian. Teman-teman akan mencari UMKM, bisa tempat makan, bisa toko roti, bisa bengkel, bisa salon, apapun itu yang mungkin merupakan sebuah usaha yang belum memiliki identitas visual yang kuat. Sebelumnya ada yang tahu apa itu visual identity yang offline? Ya, silakan. Iya, ciri khas yang divisualkan agar dapat dipersepsikan oleh orang lain terkait dengan apa? Brand. Oke. Yang online mungkin ada pendapat lain? Yang online? Mbak Sekar mungkin? Masih persiapan kayaknya. Masih persiapan. Atau Mas Kamdan, teman baru kita ya ini ya. Apa yang pernah dialami atau pengetahuan Anda tentang visual identity, Mas Kamdan? Ya Pak, mohon izin menjawab. Kalau sepengetahuan saya sih, untuk visual identity ini sebuah identitas visual dari sebuah brand atau produk ataupun suatu benda tertentu. Sehingga orang dari gambar tersebut sudah sangat bisa mengenali bahwa gambar tersebut sudah jelas milik seseorang. Seperti itu. Oke, ya. Jadi tidak hanya terkait dengan brand aja ya. Bisa saja bukan brand, bukan produk atau jasa yang dijual berlikan ya. Dan juga untuk Anda sendiri
yang dinamakan personal branding, yang mana bukan untuk jualan tapi agar lebih terkenal dari segi image-nya, dari segi brand awareness-nya, ataupun brand value yang Anda miliki untuk dipersepsikan bagi orang lain. Oke, saya mulai aja terkait dengan kontrak kuliahnya. Jadi mata kuliah kita adalah visual identity, yang mana teman-teman menempuh mata kuliah ini sebanyak 4 SKS ya. Jadi cukup berbobot mata kuliahnya. Syaratnya harus lulus bahasa visual semester lalu. Saya yakin semua udah lulus ya. Udah lulus semua ini? Yang online juga? Oke. Jadi di kehidupan kita teman-teman, banyak sekali usaha-usaha yang mungkin sangat berbobot, punya potensi yang tinggi untuk diangkat dan dipromosikan, bahkan dikenalkan ke seluruh dunia ya. Namun beberapa hal tidak memiliki elemen visual yang sangat proper, dalam artian daraja. Contohnya ketika Anda pergi ke pasar nasional ya, ada yang pernah tahu ke pasar apa namanya? Klojen pernah? Ya. Klojen, Norodowo. Nah, ketika masuk situ banyak sekali penjual makanan tradisional, enak, rame, namun visuality-nya kurang. Kemasannya bahkan seadanya. Kemudian logonya pun ya cuma tulisan aja. Nah, akan jauh lebih maksimal jika dibuat rancangan visuality yang sangat proper ya. Jadi mulai dari logonya pertama, kemasannya, hingga media promosi yang mungkin bisa menunjang penjualan lebih tinggi sehingga menarik orang untuk datang ke sana lebih banyak. Jadi tidak hanya produk aja teman-teman, di mata kuliah kita ini juga akan mengizinkan Anda untuk brand jasa ya, misalkan jasa servis kacamata, kemudian nail art studio, dan salon yang mungkin tidak jualan produk-produk kecantikan namun hanya melayani pemotongan rambut dan sebagainya. Nah, nanti teman-teman akan melakukan proses riset yang mana menggunakan dua pisau bedah yang sudah kita pahami sebelumnya ya. Ada SWOT, masih ingat ya? Dan satunya SWOT kan apa? Yang online mungkin tahu. Kalau untuk produsen menggunakan SWOT. Kalau untuk konsumen menggunakan lupa STP. Ya. Jadi di semester lalu pernah kita singgung ya terkait dengan STP, yang mana ketika sebuah UMKM itu membuka usahanya pasti ada produsen dan konsumennya, yang mana dua hal ini sangat berkaitan langsung ketika kita sebagai desainer merancang visual identity-nya. Jadi antara produsen dan konsumen, media yang kita rancang harus relate dengan mereka berdua. Maka setelah melakukan riset, kemudian kita collect datanya, kita bisa menemukan ide yang tepat untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di situ, sehingga kita bisa merancang konsep yang kuat untuk dimulai merancang logo di awal ya. Kemudian diimplementasikan ke berbagai media, entah media promosi atau media informasi, tergantung dari kebutuhan atau masalah yang ada di tempat tersebut. Nah, semua hasil media tersebut dalam bentuk komprehensif ya, kita jadikan satu dalam buku yang kita namakan sebagai GSM. Pernah baca GSM? Kalau teman-teman ke pameran Pakades di Batu kemarin,
tiap visual identity ada GSM-nya. Jadi nanti teman akan membuat itu GSM untuk dikumpulkan saat UAS. Nah, mau tidak mau, karena kita merancang hal yang berhubungan dengan branding, ya, maka bahasan pertama adalah terkait dengan brand dan branding. Ada yang tahu artinya brand? Apa itu brand? Apa? Produk. Oke, next. Apa? Brand? Ya, merek itu brand. Mungkin. Oke. Lainnya, yang online mungkin, apa itu brand? Merek, Pak. Merek. Sebuah Oke, merek. pengertian. Sebuah merek. Oke. Mas Falkan. Oke. Ada lagi yang punya pendapat berbeda? Value, brand value. Iya, bagiannya itu. Brand value bagiannya. Apalagi? Kalau ada brand, di situ ada branding. Ya. Apa itu branding? Kalau brand nggak tahu, otomatis branding juga bingung. Ya. Pengertian simpelnya, teman-teman, yang paling mudah diingat ya, paling sederhana. Menurut Pak Subiakto ya, tahu Pak Subiakto siapa? Beliau adalah seorang branding ya, yang merancang brandnya Indomie. Ya, jadi menurut beliau adalah brand adalah persepsi. Ya. Simpelnya gitu. Tapi panjang ternyata, bukan persepsi aja. Persepsi yang muncul karena adanya stimulan. Dapat berupa logo, stimulan dapat berupa kemasan, stimulan dapat berupa poster, dan sebagainya. Ya. Jadi brand adalah persepsi yang muncul karena adanya stimulan. Iya. Berarti kalau branding apa? Ya. Hmm, iya, iya. Sedikit lagi, sedikit lagi. Kalau bahasa Inggrisnya renang apa? Swim. Kalau berenang, sedang berenang, swimming. Berarti kan kegiatan, ya, kegiatan. Ing ngapain kegiatan. Tapi kalau branding adalah Proses membangun persepsi mungkin, Pak. ya proses atau kegiatan untuk membangun, menciptakan persepsi di benak target audiensnya. Ya. Jadi kegiatan. Nah, untuk melakukan proses ini membutuhkan strategi yang matang. Jangan sampai salah langkah. Kalau salah langkah akan mengubah persepsi di awal terkait dengan brand yang Anda bawakan nanti. Jadi di brand itu ada namanya brand strategi. Nah, itu kan kita bahas lagi di pertemuan berikutnya ya. Yang kedua, ada pemahaman dasar terkait dengan brand identity dan visual identity. Ada yang tahu bedanya apa, teman-teman? Yang online maupun yang offline? Perbedaan antara brand identity dan visual identity. Boleh dianalogikan. Ya, silakan. Iya, tapi pengertiannya apa? Bedanya apa? Betul itu, betul. Bedanya apa? Berarti logo termasuk
brand identity? Iya. Oke. Ya, yang online mungkin bisa menambahkan perbedaan antara brand identity dan visual identity. Oke, masih browsing. Nah, jadi ibarat rumah teman-teman ya, ada bagian yang tampak, ya, ada bagian yang tidak tampak. Atmosfer tampak nggak? Tidak ya. Itu kita sebut sebagai internal aspek. Fondasi tampak nggak? Tidak. Kita sebut sebagai internal aspek. Kalau gentengnya, kacanya tampak. Kita sebut sebagai eksternal aspek. Jika sebuah rumah tanpa fondasi, kira-kira bisa berdiri nggak? Enggak. Ya mungkin bisa saja, tapi tidak kuat ya. Seperti karena gempa, kena angin langsung roboh ya. Tapi sebagian besar rumah itu pasti ada fondasinya. Bayangkan kalau visual identity tidak memiliki brand identity, ya mungkin masih bisa, tapi tidak akan bertahan lama. Ya. Sama ketika kemarin teman-teman ketika merancang logo ya, Anda menuliskan visi, dan misi, kemudian keyword, kemudian apalagi harapan, dan sebagainya, itu disebut sebagai brand identity. Sementara logonya adalah visual identity yang diimplementasikan di berbagai media, seperti kemasan, dan sebagainya. Itu disebut sebagai visual identity. Ibarat manusia punya pola pikir, punya karakter, punya kemauan, punya nyawa ya, punya apa lagi? Cara berpikir, cara bertindak dan sebagainya disebut sebagai brand identity, internal aspek. Sementara external aspeknya disebut sebagai visual identity. Dari cara dia berpakaian, kemudian cara dia memilih warna baju, memilih topi, itu disebut sebagai identity atau external aspek. Yang semua itu dilandasi dari internal aspek, kemauannya, pola pikirnya, ingin seperti apa dan sebagainya. Nah, maka antara brand identity dan visual identity adalah satu kesatuan yang seharusnya ada dan diciptakan oleh desainernya. Oke, akan kita bahas lebih tajam lagi di pertemuan berikutnya juga ya. Kemudian yang C adalah media-media visual identity, yang mana sudah kita ketahui ada yang namanya media promosi dan media itu apa? Informasi. Nah, dua ini teman-teman, jangan sampai salah mengkategorikannya ya, apalagi ketika nanti ngambil tugas akhir. Karena kebanyakan teman-teman yang TA ya, banyak mengambil dari tugas mata kuliah visual identity. Dan tugas mata kuliah di place branding untuk diajukan jadi ujian proposal judul. Jadi sekalian aja, maka nanti ketika Anda riset ke objek studi, pastikan mereka sudah berdiri 2 tahun dan tetap akan berlangsung 3 tahun ke depan minimal. Jangan sampai sekarang berdiri, seminggu lagi bangkrut, mati. Kan nggak ada gunanya Anda merancang. Dan tidak bisa dijadikan salah satu judul untuk ujian proposal nanti. Ya. Ada yang tahu bedanya apa media promosi dan informasi? Formatif. Oke. Promosi bersifat mengajak persuasif. Oke. Nah, contohnya apa kalau informasi? Lupa. Apa? Infografis. Kalau ILM dalam bentuk infografis, apakah informasi? Kan mengajak.
Oke, contohnya adalah bentar. Sound system termasuk media apa? Sound system. Informasi. Oke. Kalau kemasan, kemasan makanan, termasuk media apa? Benar masuk? Oke, yakin sudah masuk. Paling kenapa dibuat seindah mungkin kemasan? Untuk apa terus? Menarik. Kenapa nggak sekedar aja? Udah. Plastik polosan ada capnya, selesai. Ya mungkin ada aja untuk media informasi ya. Awalnya gitu. Tapi kita sebagai orang di kafe harus bisa menggunakan atau memanfaatkan itu lebih dari sekedar media informasi untuk kemasan. Maka nanti teman-teman ketika masuk di mata pelajaran kemasan, semua outputnya harus bisa menjadi media promosi kemasannya. Kalau merchandise, masuk media apa? Promosi. Oke, contohnya nih, payung, ada logonya ya, diberikan kepada konsumen, digunakan di jalan raya tuh. Dilihat orang banyak. Promosi nggak? Promosi. Kalau handuk, mandi. Nih, merchandise saya adalah handuk untuk mandi. Apakah media promosi? Apakah dapat dilihat orang banyak? Untuk menarik pelanggan baru? Ya jadi, gimana caranya? Ini merchandise, ini merchandise. Merchandise. Merchandise artinya diberikan oleh dari perusahaan untuk konsumennya. Cuma-cuma. Apakah akan digunakan jalan raya? Artinya gini. Media promosi itu sebaiknya diposisikan di luar area penjualan ya. Bukan dalam. Kalau di dalam tempat penjualan, misalkan kafe ya, ada media promosi, kan orang udah masuk, udah datang situ. Tujuannya apa? Untuk menarik orang yang baru yang belum situ. Jadi artinya harus diletakkan di luar area, ya. Agar orang datang dan menggunakan layanan atau membeli produk yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Artinya, kalau handuk untuk mandi, apakah media promosi atau masih? Itu PR ya. Minggu berikutnya saya tanya. yang lain juga PR. Dicari di internet kalau ada. Nah, jangan sampai salah teman-teman nanti ketika TA, ya, ketika ujian judul, jangan sampai salah menyebutkan media informasi atau promosi. Itu akan sangat fatal dan perlu belajar lebih ya terkait dengan itu. Nah, yang D adalah metodologi perancangan visual identity, teman-teman. Kita menggunakan design thinking, ya. Tahapan-tahapan yang pernah saya sampaikan di saat workshop dulu ya, di bawah. Kemudian yang E adalah perancangan GSM, yang mana sebenarnya sudah Anda kerjakan mulai pertemuan ke-4, 5, 6, 7. Jadi UASnya nanti hanya ngumpulin aja terkait dengan GSM-nya, jadi Anda tinggal presentasi aja di UAS. Oke. Tugas, ada tugas mingguan seperti biasa ya. Lepas dari tugas untuk mata kuliah yang saya ampuh. UASnya nanti di akhir semester mungkin akan lebih maksimal jika teman-teman bisa menyelesaikan tugasnya dengan segera ya, tidak molor seminggu atau 2 minggu ya, karena
hebat sekali, kita ada pameran Pakades ke-12. Ya, jadi Anda akan bersaing, baik yang online maupun yang offline, dengan kelas reguler lainnya akan bersaing untuk mengisi slot pameran. Ya. Ada 5 kelas, termasuk kelas hari ini. Kuis akan dilaksanakan setiap akhir perkuliahan atau pemaparan materi. Dan kuis ini selalu saya nilai teman-teman ya, dalam bentuk poin, yang mana poin ini akan saya tambahkan di tugas dan di UAS. Keaktifan bertanya, menjawab, dan on-cam pun akan jadi pertimbangan saya untuk menambahkan poin untuk nilai tugas dan UAS juga. Maka persentase untuk tugas adalah 40% totalnya. Tugas 1 dan tugas 2. Tugas 1 dalam bentuk laporan nanti ya, setelah riset, dan tugas 2 adalah praktikum membuat logo dan medianya, hingga KSM. UASnya adalah kesimpulan dari tugas 1 dan 2, termasuk presentasi di dalamnya, jadi penilaian UAS. Dan kehadiran juga 30%, yang mana jika tidak hadir sekali akan mempengaruhi nilai Anda. Ini udah oke atau perlu dirubah, teman-teman? Pak, tugasnya kurang. Gimana yang online? Ditambah atau ini aja? Mas Supri, Sudah saya Mas Kabran udah. Mas Supri gimana? Cukup, Pak. Biasanya kurang, Mas Supri. Kurang sedikit, Pak. Mas sedikit, oke. Lainnya, oke? Oke kayaknya ya. Yang offline oke semua? Oke. Ini udah pernah tahu ya teman-teman ya. Jadi nanti teman-teman akan mendapat tugas, melakukan riset di lapangan. Kemarin bukan lapangan sepak bola ya, terjun langsung di entah di area perumahan Anda yang ada usaha, atau masuk ke pasar-pasar yang mungkin mengamati ada brand atau jasa yang membutuhkan. Jadi dilakukan proses empati, pendekatan untuk mengetahui masalahnya apa sih, ya. Kemudian SWOT-nya apa, keunggulannya apa dari produk tersebut. Bahkan juga tanya pembelinya siapa aja, yang paling potensial, teman-teman. Makanya di sini Anda menggunakan beberapa teori analisis ya, yang dilanjutkan ke tahap kedua, define. Jadi Anda pilah-pilah mana yang penting datanya dan mana yang kurang penting. Yang penting dimasukkan di laporan, ya. Yang kurang penting bisa disimpan di drive, tapi tidak ditunjukkan dalam laporan nanti ya. Data define ini akan saya nilai setengah ya. Untuk 100%-nya setelah Anda merancang konsepnya tertulis. Jadi 100% akan menjadi tugas 1. Ya. Jadi empati define sampai ide adalah tugas 1. Kemudian prototype adalah tugas 2. Dari konsep ini yang ada di ide akan divisualkan di sini, mulai membuat thumbnailnya, kemudian draftnya, hingga komprehensif, bahkan mockup, ataupun ketika yakin untuk direalisasikan juga boleh dibuat dummy-nya. Ya. Tahu bedanya apa teman-teman? Antara komprehensif, mockup, dan dummy. Jangan lupa. Yang online mungkin bedanya apa? Komprehensif
mockup, dan dummy. Ya, silakan. Mockup dan dummy, oke. Digital, oke. Fisiknya berarti ya, oke. Ya, ada yang punya pendapat berbeda? Mas Kamdan mungkin? Bedanya apa? Comprehensive design, mockup, dan dummy. Halo? Ini terputus kayaknya deh. Atau Mas Rivaldan, mungkin bedanya apa? Setahu saya kalau komprehensif itu eh, tahap akhir presentasi atau desain yang sudah matang gitu, Pak. Kalau Oke, mock up itu semacam preview produk. Kalau eh, kalau kita di dummy. dummy, dummy itu semacam apa ya? Replika fisik atau apa ya, lupa saya, Pak. Setahu saya itu, Pak. Oke, ya. Kalau comprehensive design, ketika Anda sudah merancang desain di Corel, di AI, dan sebagainya, disimpan dalam bentuk JPEG atau PNG, adalah format komprehensifnya. Jadilah istilahnya ya, baru disimpan. Namun ketika ingin divisualkan dalam bentuk 3D, menyerupai bentuk aslinya, kemasan 3D dan sebagainya, dalam menggunakan Photoshop biasanya ya, itu disebut sebagai mock-up. Namun ketika udah oke, dibuat bentuk fisiknya, mungkin skala ataupun masih apa ya, prototipe sementara, itu sebagai dummy. Mungkin nggak ada isinya atau bahannya masih substitusi pengganti, tapi menyerupai secara fisik itu sebagai dummy. Namun dummy ini tidak wajib untuk Anda rancang ya, maksimal sampai mockup aja. Nah, setelah semua jadi teman-teman, prototipenya nanti akan dilakukan tes. Tes ini di kelas kita adalah dalam bentuk presentasi. Presentasi jika lolos akan dilanjutkan ke tahap pameran bersama dengan seleksi ya. Nggak tahu tempatnya masih belum fix ya. Yang penting ada pameran bersama tahunan terbatas. Tidak semua akan diikutkan. Yang lolos seleksi aja. Yang nyeleksi siapa? Bukan saya. Yang nyeleksi adalah tim kuratorial. Mungkin di kelas ini saya. Tapi ketika udah saya ajukan beberapa tugas yang udah fix, akan diseleksi lagi di tim kuratorial ya, untuk masuk ke pameran. Begitu. Dari tahapan ini mungkin ada ide lain. Boleh nggak dipangkas saja yang bagian mana gitu misalkan. Ada ide? Atau ditambahkan? Gimana? Oke? Yang online oke? Tahapannya? Oke. Nah, ini adalah materi yang akan kita bahas ya, untuk satu semester ke depan, yang mana di pertemuan pertama kita akan sudah ya hari ini ya, kita melalui proses
pengantar dan kontrak kuliah terkait dengan materi yang akan kita laksanakan. Kemudian pretest akan saya beri kuis di akhir nanti terkait dengan materi ini semua. Saya akan mencari poin-poin atau bagian-bagian yang mungkin dirasa kurang Anda ketahui. Nah, poin tersebut akan saya maksimalkan di materinya nanti. Ya. Kemudian di pertemuan berikutnya kita akan mulai membahas terkait dengan brand dan branding yang tadi saya sampaikan, termasuk brand identity dan visual identity. Di pertemuan ketiga, saya akan membahas terkait dengan struktur logo. Apa aja? Masih ingat struktur logo, teman-teman? Ada apa aja? Nah, struktur logo. Strukturnya. Misal nih, kalau sepeda pancal ya, ada sadelnya, ada bannya, ada remnya. Kalau logo, apa aja strukturnya? Warna menjadi bagiannya. Itu elemennya, elemen bentuknya. Logo mark, ya. Ingat ya? Dikit. Yang online pasti juga udah lupa nih, kebanyakan yang online. Apalagi? Logo mark, logo type, apalagi? Logogram, ada lagi? Satu lagi yang terlupakan. Ada oke, nggak ada ya oke. Apa biasanya? Seperti acar di nasi goreng ya. Ada ya enak, nggak ada ya cari-cari. Strat plan atau tag plan biasanya ya. Jadi 4 ini biasanya adalah unsur pembentuk struktur logo ya. Struktur logo. Bisa tapi kalau untuk logo mark dan logogram itu satu yang dipakai antara logogram aja atau logo mark aja. Tapi kalau logo tab wajib ya, logo tab wajib sekali, dan kalau untuk strapline atau tagline tidak wajib. Oke, kalau jenis logo apa aja? Yuk, yang online dulu ya. Jenis logo siapa nih, tak geser biar kelihatan semua. Nah, ada Mbak Yolanda. Jenis logo apa aja? Oke, kalau senyum-senyum gini kayaknya lupa juga nih. Atau Mas apa nih? Avandi. Jenis logo? Namanya masih user ya, belum di YouTube. Halo? Nah ini. Jenis logo apa aja Mas? Amri. Oke, kayaknya juga lupa. Oke, tanya yang lainnya dulu nih. Apa lagi nih? Zahra. Ya, Zahra. Tidak di tempat orangnya, teman-teman. Tidak di tempat. Yes, terpaksa nih, Mas Supri yang ada di situ juga. Ya. Logo type, Pak. Logo type. Logo type itu Logo type. Keren nggak teman-teman? Kurang. Kurang tepat Mas Supri. Oke, kurang beruntung ya Anda ya. baik, Mas Pak. Rivaldan, gimana?
Ya nanti coba lagi, Pak. Oke, nah, coba lagi. Mas Ivaldan, jenis logo apa aja? Eh, logo kombinasi mungkin Pak. Combination, itu struktur atau jenis, teman-teman? Kalau nih misalkan nih ya, saya menggunakan logo tab dan logo mark, tak tambahin tagline itu kombinasi dari semuanya. Jadi termasuk struktur, struktur. Oke, kurang tudung juga. Mas Kamdan lagi. Ya Pak, mungkin ada yang seperti kalau jenis logo ada yang kayak emblem logo, ada yang kayak seperti Oke, maskot logo, seperti ya, itu. oke, dua berarti ya. Emblem mark, maskot mark. Sekarang gantian yang di offline. Paling pojok, ayo. Abstract mark, oke, satu, sampingnya. Word mark, oke, sampingnya lagi. Simbol, apa itu simbol? Itu apa itu namanya? Pictorial. Depan, combination, lagi. Ya, sumbernya di mana tuh sumbernya? Sampingnya, word mark sudah tadi ya. Oke. Sampingnya, letter form mark. Oke, depan, apa? Monogram. Ya, itu teknisnya. Mono, teknisnya, teknis perancangannya ya. Oke, kurang lengkap ya. Jadi yang pertama ada letter form mark. Ya, letter form mark. Yang kedua ada word mark. Ketiga ada pictorial mark. Keempat ada abstract mark. Kelima ada mascot mark. Ada lagi emblem mark. Ya, ya diingat-ingat ya. Sumbernya jangan internet, WordPress ya. Sekarang mereka nulisnya bukan dari jenisnya, bukan dari segi strukturnya, campur aja. Nah, untuk jenis logo, Anda bisa membaca di bukunya Alina Miller. Nah, itu sudah klasifikasinya ya. Atau di bukunya Suryanto Rustan juga ada. Kalau kriteria logo, nah kira-kira seperti apa? Logo yang perfect itu seperti apa? Ada yang tahu? Yang online dulu. Yuk, yang belum menjawab sama sekali bisa menjawab ya teman-teman ya, yang online ya. Kriteria logo, Mudah diingat, Pak. ya mudah diingat. Apalagi Fleksibel mungkin, Pak. fleksibel, ya bagian dari itu juga. Apalagi Timeless Pak. timeless, oke sip. Apa tadi? Menarik. Apalagi? Iya, bisa diimplementasikan di berbagai media, applicable. Lagi? Unik. Oke, kayaknya kalau bagian kriteria udah pro semua ya teman-teman ya. Namun kita akan ngambil satu kriteria aja yang dinamakan sebagai SMART. Ingat ya, SMART? SMART. Yang pertama adalah tadi apa? S. Simple ya. Simple, sederhana. Dari warnanya, dari bentuknya, dari elemennya, sederhana. M,
Memorable, Pak. Memorable, oke. Semua tepuk tangan, Mas. Memorable, jadi mudah diingat ya, mudah dibacakan kembali, mudah disebutkan lagi ya, bahkan mudah digambarkan. A, applicable, dapat diimplementasikan di berbagai media, entah di bordir, di sablon, dicetak, timbul, di grafir, dan sebagainya. Lagi, R, R, apa? R. Relevan mungkin Pak. Relevan atau reliable, cocok, match, punya korelasi yang kuat dengan brandnya, dengan produknya ya. Kemudian T, timeless, bertahan sampai kapanpun masih cocok, masih bagus, masih enak dipandang, masih relevan dengan target audiensnya. Nah, 5 tadi akan kita bahas lebih dalam lagi di pertemuan ke-3 nanti ya. Dan nanti di situ juga akan melakukan analisis logo perusahaan, teman-teman. Jadi silahkan siap-siap nanti ya. Kemudian pertemuan ke-4 sudah mulai mendapat instruksi untuk observasi, maka bisa dari sekarang untuk memikirkan kira-kira apa, objek apa, jasa apa yang bisa Anda jadikan bahan untuk tugas mata kuliah visual identity ya. Nah, di pertemuan ke-4 ini saya akan menyampaikan terkait dengan metodologi perancangannya. Di dalamnya juga ada analisis SWOT, akan saya ingatkan kembali, dan STP ini cukup apa ya, simple tapi mudah lupa ya untuk mahasiswa ya. STP itu padahal sangat penting. Kemudian pertemuan ke-5 kita udah mulai merancang konsep ya, konsep logonya, kemudian konsep medianya, konsep terkait dengan hal-hal yang berkaitan dengan media-media visual identity. Di pertemuan ke-6 harapan kita sudah mengerjakan thumbnailnya dalam bentuk matriks visual, bisa logo mark, bisa logo gram, atau kombinasi dengan logo type. Itu termasuk beberapa materi terkait dengan gestalt yang pernah kita bahas lalu ya. Kita ingat kembali nanti, kita gunakan untuk merancang logo. Juga termasuk materi Fibonacci, dan rasio yang akan kita gunakan dalam proses digitalisasi logonya. Di pertemuan ke-7, bentar, masih ingat nggak apa itu gestalt? Nah, jangan lupa semua nih, gestalt. Apa itu gestalt? Masih ingat nggak? Gimana? Iya, bener. Masih ingat apa lupa? Masih ingat? Lupa. Wah, lupa semua. Yang online masih ingat nggak? Ingat tapi nggak bisa jelasin. Oke. Ya udah kita ulang aja nanti ya. Secara singkat aja nanti. Di pertemuan ke-7, harapan kita sudah selesai semua tugasnya. Jadi pertemuan 7 adalah proses final GSM-nya ya. Mungkin jika ada revisi minor aja. Karena di pertemuan 7 adalah pengumpulan GSM-nya. Kemudian setelah dikumpulkan, Anda presentasi untuk penilaian UAS. Ya, nggak kelihatan sini. Presentasi hasil perancangan. Ya. Termasuk instruksi perancangan grafik dan manual di teman 7. Oke, dari materi ini teman-teman, apakah ada yang ingin ditambahkan, dimodifikasi, dikurangi? Janganlah ya, dikurangi ya. Ditambahkan aja, boleh? Silakan. Ada yang punya saran?
Yuk, Pak tambahkan teori filsafat Barat. Tambahkan teori semiotika lagi. Ada yang punya saran, teman-teman? Silakan. Ada? Belum ada. Mulai semester lalu. Sampai sekarang belum ada. Apa? Sudah cukup. Yang online? Udah oke? Sudah, Pak. Sudah. Nah ini Mbak Sekar baru join ini. Oke. Nanti teman-teman, ada beberapa daftar pustaka yang mungkin sering saya gunakan untuk membuat materi ya. Dan tetap akan saya jadikan rujukan uh, untuk mata kuliah kita. Ya. Yang pertama ada Robert. Ini beberapa aja, nggak banyak ya yang saya ambil dari sini ya. Tapi nanti semester depan ketika masuk generasi branding itu mata kuliahnya ya, untuk leverage branding akan banyak digunakan buku ini. Yang pertama ini. Yang kedua adalah buku wajib mulai Anda semester sekarang hingga semester akhir sampai TA. Tetap akan menggunakan bukunya Ali Hasan. Bukunya mungkin bukunya orang marketing, tapi di dalamnya adalah branding semua isinya. Ya. Branding. Yang mana STP pun masuk di bukunya Ali Hasan ini. Ada positioning, rebranding, brand value, brand strategi, dan sebagainya ada di bukunya Ali Hasan. Kemudian untuk grafisnya, untuk teknis-teknis perancang logonya bisa dibaca di bukunya Robin Landa ya, tahun 2011. Ini bukunya bagus sekali untuk orang di KP. Kemudian ada bukunya Wiranya Swasti, ini kutipan-kutipan aja, pengertian dasar ya. Biasanya untuk ngerjain TA, mahasiswa menggunakan ini, karena lengkap kutipannya. Kemudian buku inti kita adalah bukunya Suryanto Rustan, judulnya Logo, Lo dan Go ya. Ini buku wajib juga, seharusnya untuk Anda ya. Jadi yang warna magenta ini wajib semua seharusnya. Kemudian ada bukunya Jack Trout, ini sebagian aja saya gunakan ya, repositioning. Kemudian yang terakhir adalah bukunya Alina Wheeler. Ini wajib yang harus Anda miliki. Semua terkait dengan branding ada di sini, teman-teman. Nah, dari sumber-sumber ini mungkin ada yang punya saran, Pak tambahkan bukunya ini saya pernah baca, bagus sekali. Silakan. Ada? Mungkin preferensi dari buku lain? Ada? Pak, saya ada referensi dari WordPress. Nah, jangan. Jangan WordPress ya. Karena beberapa yang nulis ya seumuran teman-teman di sini. Atau dalam artian yang masih belajar juga. Karena sumbernya tidak bisa diprediksi. Ini ya bukunya ya, buku yang 3 tadi. Ada bukunya Ali Hasan, ini. Ada bukunya Suryanto Rustan, Lo dan Go, 2 buku dari 1. Ada bukunya Elena Wheeler, ini banyak terbitannya ya, ada tahun 2009, 2001, 2013. Ini yang saya gunakan tahun 2013 ya. Oke, kita buka pertanyaan teman-teman. Mungkin di awal ini ada keresahan teman-teman terkait dengan logo, terkait dengan branding dan sebagainya, silakan ditanyakan. Ada?
Selamat malam, Pak. Ya, selamat malam. Silakan, Mas. Ya, perkenalkan saya Fiorello. Mau tanya, ada yang penasaran. Makin Ya, lama logo dan desain itu makin sederhana, makin simpel gitu ya. Jadi pertanyaan saya gini, bagaimana caranya membedakan, gini, batasnya itu di mana? Bagaimana kita membedakan sesuatu desain yang minimalis sama desain yang malas? oke. Desain Terima kasih, Pak. minimalis dan desain yang malas. Oke. Kita bicara desain ya, Mas ya. Oke. Kalau kita kembali ke basic dari pengertian desain, desain adalah fungsi. Ya. Bentuknya ngikutin fungsinya. Form follow function. Semakin sederhana, namun fungsinya bagus, maka dibilang efektif. Ini terlepas dari estetika, teman-teman ya. Kita bicara fungsi dulu. Kenapa mau desain seperti ini? Enggak, yang ada tanduknya aja. Kenapa simpel banget? Karena apa? Segala sesuatu yang sederhana itu memudahkan penggunanya. Setuju nggak? Setuju. Segala sesuatu yang sederhana akan mudah dicerna. Ya. Kalau desain malas, karena malas maka desainnya seperti ini. Oh, itu kayaknya kurang reliable ya. Tidak ada korelasi antara malas dengan desain simpel. Semua yang simpel dibuat dengan cara yang rumit, teman. Kalau kita bicara desain, mungkin tampilannya atau tampilannya sederhana, tapi benangnya di belakang, ketika proses observasi, proses riset, proses pembuatan prototipe, proses perancangan konsep itu rumit sekali, panjang. Namun ketika hasilnya sederhana, terkadang desain cuma gitu aja, kok mahal, nah gitu ya. Kalau kita bicara logo, mungkin sebagian orang yang tidak tahu prosesnya akan mengatakan bahwa gini aja kok mahal sih mas. Tapi ketika kita sebagai seorang DKV masuk di S1 DKV, contohnya kemarin lah, ketika kita merancang logo kita sendiri, mudah apa kamu? Mudah apa sulit? Kira-kira prosesnya sulit dan panjang. Tapi ketika Anda tunjukkan ke orang lain, teman-teman ada di luar sana, wah simpel banget. Make ini tok, cuma gini aja. Nah, jadi gini mas, kita kembali ke fungsinya mas ya. Tujuan kita merancang logo untuk apa, dan fungsinya apa, dan kenapa dibuat sederhana, itu ada maksudnya. Itu terletak pada konseptual ketika merancangnya. Ya. Jadi kalau malas itu bukan masuk di desain kayaknya. Bisa saja masuk di seni rupa yang dibilang kontemporer ya, kontemporer. Begitu Mas Fiorello. Oke. Pak, saya Ya, boleh menunjukkan, saya masih mau nanya nih. ya Saya silakan. punya gambar yang saya dapat di internet nih. Saya Ya, boleh tunjukkan, saya oke, kirim linknya ya, bisa dibuka di sana. oke, silakan, silakan. Ini, Ya, ini dia. oke, Benar. ya, Kalau yang di kiri dan kanan, saya masih bisa apresiasi jalan pikirnya untuk mencapai desain minimalisnya. Tapi kalau yang di tengah ini, menurut Bapak bagaimana? oke. Ini adalah media yang dapat dari internet ya, media promosi atau iklan. Jadi proses sebelum kita bahas ini ya, kita masuk di
analisis, ya, kita ada yang namanya AIDA. AIDA ya. Kalau kita lihat di sini, tidak mencakupi AIDA tersebut. Attention-nya dapat. Dapat nggak attention-nya? Interest-nya dapat? Di share-nya dapat nggak? So. Ya. Action-nya tertuang nggak di sini? Nggak ada. Kalau simple, kembali pada tujuannya dulu. Yang tengah ya, Mas Brila. Karena MacBook dari awal sudah punya brand identity kesederhanaan, maka mereka berusaha untuk menampilkan segala sesuatu dengan cara yang sederhana. Background pun menggunakan background yang netral. Logo pun monokrom. Font pun cenderung light atau tipis ya. Bahkan iklannya pun juga mereka buat secara sederhana, tipis. Nah, ini berhubungan dengan kata kuncinya yang tertuang di situ, entah yang tertulis maupun tidak tertulis. Kalau yang kanan bisa dilihat secara visual ya, tapi yang tengah kita baca, light. Maknanya apa? Ringan. Hubungannya apa dengan background-nya? Netral. Oke. Dia tidak menunjukkan batasan terbawah ya. Seakan-akan melayang gitu aja. Jadi desain yang seperti ini cenderung menguasai ruang. Kemudian years ahead. Ada korelasinya, teman-teman? Yes. Bahkan sekian tahun ke depan masih jadi pakai dan tetap ringan dalam operating sistemnya. Simple aja. UI-nya juga mudah dipahami ya. Dan clear sekali, dibantu dengan retinanya mungkin kalau beberapa teknologi yang pro, tapi ini airy. Masih ringan juga untuk kita bekerja. Nah, sebenarnya poin pertanyaan Mas Fiorello di bagian mananya? Bisa diperjelas lagi? Ya, kalau misalnya desain gini, saya bingung itu seorang desainer itu yang melakukan sangat sedikit effort untuk mencapai ini. Kalau pemikirannya, oh ini semuanya serba sederhana gitu. Oke. Mungkin teman-teman yang offline bisa nangkap pertanyaannya? Jadi kita bahas simplicity-nya ya teman-teman. Kalau pertanyaannya, kan rawangnya instruksinya adalah untuk menganalisis karya yang tengah. Gimana Mas Fiorello? Poin pertanyaannya di bagian mana tadi? Poin pertanyaannya itu, misalnya saya nge-hire seorang desainer untuk mendesain yang tengah ini. Ya. Gimana? Mereka itu kalau sesuai nalarnya saya, seseorang itu dibayar sesuai dengan effort yang dia lakukan gitu ya. Kalau untuk mendesain yang tengah ini cuman apa ya istilahnya, kalau secara teknisnya kita ngetik ini, kita tempel gambar ini, selesai gitu. Itu gimana? Apakah bagaimana caranya menghargainya itu gitu?
Oke. Jadi gimana cara menghargai desain yang simpel ini ketika Anda meng-hire orang desainer gitu ya? Iya. Oke. Jadi tidak semua orang bisa disebut sebagai desainer, meskipun bisa Photoshop. Oke. Maka dalam dunia apa istilahnya? Industri ada yang namanya Adobe Certified. Yang lolos dari Adobe Certified bisa atau boleh disebut sebagai desainer. Namun yang lulus pun juga belum tentu bisa maksimal terkait dengan Photoshop atau Adobe lainnya. Sekarang kembali ke pertanyaannya Mas Yurilo. Ketika Anda punya karyawan, disuruh desain, hasilnya seperti ini, kita kembali ke prinsip desain, teman-teman. Ya. Simple adalah bagian dari itu. Target audience juga bagian dari proses pertanyaan ini. Kalau kita merujuk pada target audience dari Apple, kira-kira orang-orang yang suka ramai, penuh aksesoris, penuh warna-warni, stiker di mana-mana, teks ukuran besar kecil, seperti apa kira-kira? Kalau dilihat dari target audiensnya Apple, orang menengah ke yang suka hal yang simpel, elegan, lagi Clear, ya, Pak. gimana? Tuh. Kita nungguin Mas Supri. Oh, clear, Pak. Clear. Yang clear, oke. Ya, Ya, jadi penggunaan elemen tidak terlalu banyak. Ya. Beda lagi di kelas menengah ke bawah. Ya, oke ya. Enggak ya? Kelas menengah ke bawah suka aksesoris yang berlebihan. Iya. Contoh paling sering kita jumpai adalah apa ya? Aksesoris di motor lah misalkan. Ditambahin post-it, pos-posan, kemudian stikernya kiri kanan misalkan. Lampunya ditambahin jadi 8 titik ya. Knalpotnya ada 3. Jadi kalau bisa semua disemuakan, dimaksimalkan untuk menarik perhatian orang. Agar tampak lebih berbeda. Kelas menengah mungkin sederhana aja, ada gambar, ada background, ada font, ada produknya menengah. Menengah ke atas, udah. Dia nggak beli aksesoris yang berlebihan karena dia hanya beli value, prestisnya, nilai prestisnya. Bahkan logo aja dengan tagline sederhana itu udah cocok jika emang target audiensnya adalah menengah ke atas. Maka seorang desainer yang baik ya, memahami siapa target audiensnya, bukan bagaimana dia pandai mengoperasikan Adobe AI, Illustrator. Not about teknik. Ya, begitu Mas Fiorello. Oke. Baik, Pak. Kalau yang saya mengerti berarti terkadang less is better. Begitu, Pak? Iya ya, itu benar sekali. Itu kutipan dari beberapa desainer yang terkenal. Oke. Baik, terima kasih Ya, banyak Pak atas jawabannya. ya. Ada lagi teman-teman? Atau mau menambahkan teman? Cukup. Belum selesai kita. Oke, kita kembali ke sini ya.
Ada lagi yang perlu dibahas teman-teman terkait dengan branding atau visual identity dan sebagainya? Ya, silakan. AI, oke. Kenapa? Gini, ini dari sudut pandang siapa? Saya sebagai pengajar atau sebagai sama dengan Anda, bagaimana? Oke, jadi gini, untuk teknologi kita nggak mungkin menolak ya, karena mau nggak mau sesuatu yang berkembang dan memudahkan orang itu akan menjadi hal yang bagus. Bagi orang di kafe, perancang desain atau fotografer yang saat ini mungkin dikalahkan oleh karya anak SMK yang hanya menggunakan AI, bukan terletak pada hasilnya sebenarnya ya. Kalau dalam dunia akademik ya, kalau saya ya, tapi konsepnya. Konsep dia ketika minimal menulis prompt-nya itu juga menjadi penilaian. Ketika prompt salah kan hasilnya juga kurang tepat. Tapi ketika kalau mereka punya konsep yang bagus, akan tertuang pada prompt ketika menuliskan ya, akan menghasilkan karya AI yang bagus juga. Jadi ada visible dan invisible dalam analisis karya ya. Kalau dalam bahasa lainnya ada yang istilahnya internal dan eksternal. Ada juga yang scalar, uniscalar. Hal ini tidak terpisahkan dari elemen visual atau ranah seni rupa. Kalau kita sebagai seorang pengajar di dunia desain, ya mungkin beberapa menjadi ancaman. Ya. Buat apa kita ngajar bitmap? Buat apa kita ngajar vektor grafis? Sementara AI udah tinggal jadi langsung. Tapi etika desainnya nggak ada. Originalitasnya nggak ada. Copyright-nya milik siapa? AI. Kebanggaan bagi desainernya apa? Nggak ada. Oke ya. Jadi kita kembali ke etika desain yang nanti akan Anda dapatkan di semester akhir nanti ya. Ada beberapa etika yang mungkin harus dimiliki oleh orang desainer. Kalau desainer asli, dalam artian kita sebagai seorang DKV, mungkin itu akan menjadi referensi utama aja. Sementara karya yang untuk diperjualbelikan kan kita buat secara original, tanpa bantuan AI atau comot istilahnya, comot. Kita buat secara original untuk dijual. Karena nggak etis juga kita dari AI dijual kan membodohi konsumen. Maka dari itu dalam desain ada etika desain yang harus kita patuhi teman-teman. Pengajar tidak melarang penggunaan AI, tapi bijaklah dalam penggunaan AI tersebut. Itu kalau dari segi pandang pengajar ya. Namun kalau kita sebagai mahasiswa sangat senang sekali kalau non DKV. Tapi ketika ada orang DKV akan merasa terancam oleh teman Anda yang mungkin kuliah di jurusan lain. Anda orang DKV, tapi teman Anda orang katakan apa ya? Bukan, lainnya. Manajemen lah ya, manajemen. Anda harus motret turun ke bawah, hujan-hujanan, sementara yang satunya tinggal ketik prompt, jadinya lebih bagus mereka daripada punya Anda. Bahkan anak kecil 5 tahun tinggal ketik aja atau pakai suara sudah bisa menghasilkan karya yang bagus. Atau anak kecil dengan pegang kamera yang ada AI-nya di Samsung S berapa itu, udah jadi karya yang bagus. Itu kan menghina Anda sebagai orang pelajar desainer. Itu oke, gak masalah.
hal yang paling Anda banggakan adalah value atau keaslian dari kartu tersebut. Ya, gitu. Anda juga boleh menggunakan untuk referensi di awal. Punya Anda adalah original, dapat diperjualbelikan, sementara mereka milik AI, copyright-nya tidak bisa dipertanggungjawabkan, dan kebanggaannya juga nggak ada. Itu kalau dari sudut pandang mahasiswa ya. Kadang dibilang fotografer, kita merasa apa ya? Bahkan mereka yang nggak kuliah di desain juga bisa moto, juga bisa buat video ya. Tapi bukan terletak pada hasilnya, hasil yang mungkin instan, konseptual yang kita jual teman, yang mungkin nggak mereka miliki. Maka dari itu, ketika Anda S1, tekankan pada konseptual, bukan teknis semata. Ya. Teknis harusnya udah Anda pelajari di sebelum S1 dulu, atau masih Anda kembangkan sekarang apa-apa. Yang menjadi pembeda adalah konsepnya. Makanya, kenapa di awal, di semester awal dulu, kita dilahirkan bukan sebagai desainer, kita dilahirkan sebagai konseptor, ya. Konseptor dari semuanya. Makanya orang branding adalah pengendali dari desainer grafis, dari fotografer, dari ilustrator, itu mengerjakan media-media yang menunjang kegiatan branding. Itu yang membedakan kita. Mungkin kalau belum terbuka ya merasa kayak ayo belajar desain, bentar ya bisa gitu ya. Malah itu adalah pisau yang sangat tajam untuk Anda gunakan dalam mengembangkan keilmuan teori desain dan proses perancangan desain. Begitu. Gimana? Ada pendapat lain kira-kira? Dilema sebagai desainer? Oke. Dibenturkan dilema, di sisi lain menuntut kecepatan dan yang penting kliennya puas. Oke. Kliennya nih siapa? Kliennya nih perorangan, industri, atau siapa? Perorangan pasti puas dengan hasil AI. Tapi industri nggak mau. Industri kalau bisa cara yang digunakan ya original, punya copyright-nya. Karena kalau enggak akan jadi bumerang juga. Ya. Iya banyak. Sekarang banyak perintis menggunakan AI ya. Tapi konsepnya apakah sudah bagus? Gimana? Canva? Nggak apa Canva. Canva kan berbayar ya. Bayar. Tapi yang diganti, berbeda dengan source-nya. Modifikasi. Ya, itu Anda sebagai siapa? Orang di kafe? Atau sebagai orang di luar di kafe? Customer. Ya tetap dari Canva kan, tapi berelemen kan kita modifikasi. Jadi copyright-nya kalau berbayar ya
ya masih bisa digunakan. Kan itu sebagai aplikasi aja. Tapi kalau AI kan instan dia. Ya. Tapi kalau orang di kafe kan ya masa pakai Canva, kebanyakan kan tidak ya. Anda pakai apa? AI, Adobe Illustrator ya, dan Photoshop ya. Kalau pakai Corel, ya Corel, berarti industri percetakan banget ya. Iya, kalau Canva lebih banyak orang non designer sih, pengguna-pengguna yang awam ya, memudahkan mereka, dan itu kebanyakan bukan untuk komersial yang terlalu tinggi, bukan corporate ya, melainkan UMKM apa. Tapi kalau untuk corporate tadi, ya harus original, ada etika desain yang harus dipatuhi, karena B2B, bisnis Anda sebagai seorang desainer, punya studio, mereka juga punya usaha untuk menjalankan operasi atau produk jual, hingga promosinya dan sebagainya. Hmm. Itu yang Adobe Firefly. Sudah ada ya? Berarti di luar Firefly. Sama. Kan ada faktor AI-nya yang mungkin sumbernya bukan milik Anda. Berbayar. Source-nya berbayar. Kalau beli pun dan udah ada lisensi dari Adobe-nya nggak apa-apa. Jadi ada commercial use dan ada lisensi non komersial juga. Jadi di keterangannya ada yang commercial use dan non komersial use. Kalau sumbernya ya, kalau diklik detailnya ada. Ya, kalau yang komersial use lebih mahal katanya. Iya, enggak apa. Jadi ada yang namanya mengamati, meniru, memodifikasi. Jika menjadi sebuah novelty yang baru atau kebaruan yang baru, enggak apa. Tapi kalau sama, nggak bisa dong. Jadi harus ada novelty-nya, kebaruan yang Anda tampilkan di situ. Karena di kutipan tidak ada yang benar-benar baru, semua adalah representasi yang sudah ada. Ya. Hanya dimodifikasi dari tampilannya. Referensi, benar. Izin bertanya, Pak. Oke, silakan Mas Amri. Ya, misal kita dapat elemen dari FreePic gitu, lalu kita modifikasi, lalu klien setuju. Nah, untuk secara etika seperti apa, Pak? Misal itu kan kita memodifikasi dari desainer sebelumnya atau kontributor di FreePic tersebut. Secara etika seperti apa, Pak? Apakah melanggar atau seperti apa, Pak? Oke, di FreePic juga ada yang free ya, free bukan untuk pribadi, tidak untuk diperjualbelikan. Ada juga yang berbayar, boleh dikomersilkan. Nah, yang Anda gunakan yang mana? Yang free, tidak untuk komersil, atau yang berbayar? Yang berbayar, Pak. Yang berbayar? Ya. Apa? Artinya kan udah Anda beli, kemudian Anda perjualbelikan lagi, namun kembali lagi, Anda sebagai seorang DKV, apakah merasa nyaman dengan hal itu? Etikanya gitu. Kalau sah ya sah aja, karena berbayar. Udah ada lisensi untuk komersial.
Tapi kembali lagi, Anda sebagai seorang desainer merasa punya beban moral nggak dengan menggunakan hal yang sudah jadi, dijual lagi, dan sebagainya. Begitu, Mas Amri. Terima kasih, Pak. Oke. Oke, teman-teman, kita ada waktu setengah 1 jam ya, 1 jam. Nah, ini untuk ini. Untuk kuis ya. Untuk yang offline, silahkan nyiapkan kertas. Dan yang online juga nyiapin kertas. Ya. Semua online dan offline tulis manual, tidak ada yang digital ya. Tulis manual, ditulis namanya di atas. Yang offline ditulis kelas MF, yang online kelas digital. Ya, dikumpulkan atau gimana? Oke, udah namanya ditulis. Yang online nanti difoto, di-share di grup ya, untuk saya nilai. Nama sama kelas. Oke, nomor 1, langsung dijawab aja ya. Langsung dijawab saja. Ini kembali ke materi semotika, teman-teman. Ya. Pertanyaannya ya. Jadi, pertanyaan semiotik sebagai simbol aja. Sebagai simbol aja. Kira-kira hewan apa yang paling mewakili situasi, perasaan, harapan, visi misi Anda, atau seluruh keadaan Anda saat ini? Kira-kira hewan apa yang paling mewakili hal itu semua? Bebas, non fiksi juga boleh. Misalkan Anda sedang marah-marahnya, sedang galak-galaknya, maka harimau atau singa. Satu, satu aja. Boleh kita main alasan, akan semakin bagus juga. Gimana? Pertanyaan diulang. Oke, ini pertanyaan semiotik, simbolik aja ya, sebagai simbol aja. Hewan apa yang paling mewakili situasi Anda, perasaan Anda, harapan Anda, visi misi Anda, atau seluruh keadaan Anda saat ini, sekarang ini? Kalau dapat digambarkan tuh diwakilkan oleh hewan apa? Bukan. Berarti sedang malas-malesan. Harimau sedang galak-galaknya. Cukup Yang ditulis online? ya, Pak. Nggak usah digambar ya, Pak. Kalau usah digambar, tulis saja. Mau digambar, silakan. Oh, buaya. Oke, Mas Supri pusing gitu kayak. Apa ya?
Aman, Pak. Cara semotika ya. Udah yang online? Jawaban apa? Pajul? Apa? Lele? Apa filosofinya? Oke, nomor 2 ya, teman. Ini udah mulai masuk ke hal yang mungkin kalau mendengarkan akan tahu. Nomor 2, langsung jawabannya. Apa perbedaan antara brand dan branding? Nah, masih ingat toh tadi? Ini nggak kelihatan di kamera ya. Kita mundur biar kelihatan. Maaf, soal nomor 2 boleh diulang, saya terputus. Oke, nomor 2, apa perbedaan antara brand dan branding? Sorry. Jangan simpel ya jawabannya ya. Nah, ada kepanjangannya tadi. Kenapa ketawa? Lupa. Kalau lupa, coret aja nggak apa-apa. Kan masih di tes. Ya harus sih. Oke, berikutnya nomor 3 ya. Nomor 3. Apa perbedaan antara brand identity dengan visual identity? Di bawahnya boleh ditambahkan analogi nggak apa-apa. Yang rasnya jelaskan dulu bedanya apa ya. Maaf Pak, bisa diulang yang pertanyaan ketiga. Oke, nomor 3. Apa perbedaan antara brand identity dengan visual identity? Sudah mudah ya? Nomor berapa sekarang? Nomor 4 ya? Nah, ini mudah nih. Mudah sekali. Nomor 4, sebutkan jenis-jenis logo minimal 5 ya. Dan sebutkan contohnya masing-masing satu. Misalkan ini logonya apa logo Apple atau logonya apa. Sebutkan jenis-jenis logo minimal 5
Dan sebutkan juga contohnya masing-masing satu. Boleh tuliskan nama brandnya aja, nggak apa. Izin Pak, apa bisa diulang pertanyaannya? Oke, sebutkan jenis logo minimal 5 dan sebutkan juga contohnya masing-masing satu. Bil, ngapain? Ngapain? Diskusi. Pilih jawaban. Ya, artinya udah selesai berarti ya. Nomor berikutnya. Ini mudah sekali. Nomor 5 ya. Apa yang disebut sebagai media informasi? Berikan contohnya 5. Apa aja tadi media informasi? Apa itu media informasi? Tadi itu udah benar apanya. Nomor 5, apa yang disebut sebagai media informasi? Dan sebutkan contohnya 5 saja. Pastikan berkaitan dengan brand ya. Nomor 6, media promosi ya. Sama, hanya sama. Kalau tadi media informasi, nomor 6 adalah media promosi. Juga 5 contohnya. Maaf Pak, tadi yang nomor 6 soalnya gimana? Oke, nomor 6, apa yang disebut sebagai media promosi? Sebutkan 5 contohnya juga. Di nomor 7 akan saya bacakan ketika semua sudah selesai. Menuliskan jawaban nomor 6. Sudah semua yang online? Nomor 6. Di nomor 7 ada ceritanya, teman-teman. Ya. Sudah? Belum? Oke. Di nomor 7, saya ceritakan ya, saya ceritakan. Jadi tetangga Anda di tempat asal halaman Anda sana, ya, entah dari Sulawesi, dari Jakarta, dari Banyuwangi dan sebagainya, tetangga Anda itu sedang memulai usaha jualan roti, ya, buka toko roti, usaha roti. Roti ini khas Nusantara, khas Indonesia, yang diproduksi dengan bahan-bahan alami, entah dari gandum, dari tepung yang banyak dijual di pasar tradisional, ya. Nah, targetnya adalah menengah ke atas, ya, menengah ke atas. Oke. Nama usahanya adalah Pesona Bakery. Maka pertanyaan saya, sebutkan 10 keyword yang paling mewakili usaha tersebut. Ulang ceritanya. Oke. Diulang ya. Oke, saya ulang. Tetangga Anda di tempat asal sana, entah dari Banyuwangi, Anda dari Sulawesi, dari Medan dan sebagainya, sedang membuka usaha toko roti. Nah, roti ini adalah roti khas Nusantara Indonesia, ya. Yang mana bahan-bahannya menggunakan bahan-bahan alami yang mudah dicerna oleh semua orang, bahkan anak bayi sekalipun, gitu kan. Nah, targetnya adalah menengah ke atas. Nama usahanya adalah Pesona Bakery.
Maka tuliskan 10 keyword yang paling mewakili usaha ini. Tuliskan 10 keyword yang paling mewakili atau bisa mewakili usaha pesona bakery khas Nusantara ini. Apa aja kira-kira? Tepung, pasti tepung. Sudah? Belum? Belum. Ini mudah. Pertanyaannya mudah. Jawabannya ya nggak tahu. Sulit atau mudah tergantung Anda. Ini 20 detik. 20 detik. Tinggal 15 detik. Cukup nggak kertasnya? Satu lembar. Cukup ya? Nomor 8, dari keyword tersebut, silakan digambarkan logonya. Ya. Dan sampaikan itu jenis logo apa. Saya beri waktu 5 menit untuk membuatkan logonya secara cepat. Ya. Dari 10 keyword tersebut, silakan gambarkan logonya dan bisa disebutkan jenis logo apa. Lima menit dari sekarang. Kita akan selesai di 20.40. Yasid yang mana? Abdul Yasid. Nggak pernah hadir. Abdullah Yasid. Nggak tahu ya? Ahmad Saboyan. Anesta. Chandra. Jajarani. Mediani. Zulli. Nah, satunya beda. Pesona Bakery. Namanya Pesona Bakery. Muhammad Torik. Ada juga. Penemu. Kemana dia? Enggak. Putih. Loh, ini ada di sini absen. Dua. Di Vincent aktif ya. Yang online sudah ada absen melalui Zoom ya. Di Aman. Ini kelebihan 1 menit. Nomor berikutnya teman-teman. Sekarang 8 tadi ya. Sekarang 9 saya lewati aja. Langsung nomor terakhir ya. Nomor terakhir ini apa harapan Anda untuk 1 semester ke depan? Tuliskan di nomor terakhir. Ya. Berarti hadir nanti? Ya, minggu depan hadir ya. Oke, nggak apa-apa. Terima kasih informasinya. Yang sudah, yang online ya, bisa di foto scan, dijadikan PDF, dikirim ke grup ya, ke grup kelas. Yang offline boleh dikumpulkan. Mohon maaf Pak, izin bertanya. Tadi untuk ini tadi difoto terus dikonvert ke PDF, kemudian untuk pengumpulannya di grup mana ya Pak?
Grup kelas belum join kok. Sudah join atau belum, Mas Kamtan? Kayaknya untuk yang grup-grup permatkul ini kayaknya saya belum. Belum ada. Oke, saya share ya. Ya. Coba share linknya. Oke, selesai. Nggak apa. Oke, bisa diklik di chat ya. Yang online ada link grup. Kayaknya ada yang otomatis tuh ya, yang PDF scanner langsung jadi foto jadi PDF ya. Cam scanner namanya ya. Gimana? Namanya apa? Bisa juga. Oh iya. Jadi banyak ya kayak aplikasinya ya. Nomor apa? Nim, nim. Ya. Panggilannya apa, Bang? Ya emang kalau di Medan kan Bang Lai ya. Lai. Hmm. Oke teman-teman, mana tadi? Kok hilang? Oh ini. Ya. Oke, saya tunggu ya, segera dikumpulkan di grup WhatsApp yang offline udah terkumpul semua. Eh, Sebelum itu, apakah ada yang ingin ditanyakan lebih dahulu? Udah ngambil tasnya, udah nyangkut tas. Ada yang ditanyakan? Belum ada. Mulai semester 2 ya, sampai semester sekarang. Yang online mungkin ada yang ingin disampaikan? Saya Pak Gimana, Mas Supri? mau tanya untuk yang tadi di pertemuan 4 itu udah harus mulai kayak apa ya mengidentifikasi nanti yang bakalan jadi proyek itu ya Pak ya. Iya, nanti di pertemuan keempat sudah punya objek penelitian ya. It- itu kalau misalkan em, usaha sendiri gitu boleh ya Pak ya?
Nah, itu nggak boleh. Nggak boleh. Nggak boleh apa ya? Nggak boleh curang, Nah, nggak boleh curang. Oh, usaha ini sampean buat saya aja, Mas. Nah, itu nanti gantian Paling wawancara juga boleh tuh. oh nggak apa-apa tuker loh Mas. tuker tuker. Nggak apa-apa. Nanti Kalau dibuatin usaha yang sendiri bagus. nanti gimana proses interviewnya, gimana proses risetnya, kan nggak ada. Oh Ya. gitu ya Pak ya. Baik Pak. Iya. Oh iya pasti, pasti. Nanti ada dokumentasinya kan? Ada riset itu ada observasi, wawancara, dokumentasi, ya, pustaka juga ada. Pastikan semuanya lengkap untuk dilampirkan di laporannya nanti. Itu. Kalau nggak ada kan berarti pura-pura nanti kesannya. Gimana tadi? Bebas. Usahakan tadi sudah berdiri 2 tahun dan masih akan berdiri 3 tahun ke depan. Jangan yang baru buka kemarin kurang tepat. Gimana? Boleh. Tentang apa? Daycare apa? Daycare anak. Oh, boleh, boleh. Daycare sepatu juga. Daycare sepatu ada ya? Ya. Baby shop boleh. Toko roti tadi contohnya juga boleh. Bengkel paling banyak untuk cowok biasanya. Toko sembako, rental bagus. Ya, itu jarang. Sangat bagus sekali jika memang diangkat ya. PS masih ada, Pak? Masih ada? Masih ada, banyak ya? Ya, bisa, bisa. Studio juga boleh. Toko pakan ternak boleh. BUMDes, wah jauh lebih bagus. BUMDes, Badan Usaha Milik Desa. Sekarang ada ibu-ibu, kumpulan ibu-ibu buat tas dari kain perca, bagus sekali itu. Atau membuat batik, perumbulannya juga bagus. Nah, kan sama aja. Usahakan yang di luar ya, eksternal ya, agar ada proses interviewnya nanti. Nah, ya sama aja. Ya, makanya lainnya aja, yang lainnya aja. Itu untuk teman Anda aja. Itu boleh. Saling bertukar itu gak apa. Itu gimana, oke? Deal ya. Ada lagi pertanyaan teman-teman yang online maupun yang offline? Nanti. Sekarang masih jaga-jaga aja cari referensi dulu. Ya. Kita habisin dulu materi teori, ya, pengertian dasar brand branding dan sebagainya. Baru pertemuan yang nanti akan saya instruksikan untuk mencari penelitian, termasuk teknis penulisan laporannya. Ya. Mulai sekarang dari referensi dulu aja. Saya kira mana yang paling enak, mudah dan tepat ya. Begitu. Oke, yang belakang Mas Chandra? Udah? Sudah? Yang online udah? Oke? Oke, kayaknya. Oke, kalau gitu teman-teman, kita jumpa di minggu depan lagi ya. Dengan harapan semua aktif bertanya dan menyimak materinya ya. Nanti saya cek nih, kalau emang banyak yang kurang berarti banyak yang miss. Terima kasih teman-teman udah mengikuti kelas hari ini. Kita jumpa minggu depan dengan harapan lebih aktif lagi. Saya Iri, selamat malam dan terima kasih. Selamat istirahat teman-teman. Ya, Malam Pak, terima kasih.